حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمن حفظ الحديث فليقرأ. Nah, barakallahu fiikum. Yang belum menghafal, setiap ketemu hadis dihafal, apalagi yang sudah pernah lewat. Nah, baik dalam kitab Adhkar maupun yang lain. Nah, Hayatul ilmi mudzakaratuh. Pertemuan yang lalu kita telah membahas sebagian dari adabul masyi ila shalah. Adab berjalan menuju salat. Adab yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu taala dalam kitab ini apa saja? Indak ya ithnan. Yaitu dia mendatangi salat dengan apa? Sakinah wal waqar. Apa itu makna sakinah? Indak ya ilhan. Naam, at-ta'anni fil harakat. Taib, berhati-hati dalam melangkah, dalam bergerak, sehingga tidak menimbulkan suara yang mengganggu. Taib, al-waqar maksudnya apa Badri? Pada hayahnya, yaitu menjaga kewibawaan pada hayahnya, pada kondisi dia. Tidak sambil ketawa-ketawa, tidak sambil tolah-toleh. Nah, apa dalil untuk adab yang sangat dituntut ini, termasuk ahamul adab, di antara adab terpenting ketika seorang mendatangi salat. Karena itu sangat berpengaruh pada kekhusyuan salat setelahnya. Seorang yang terburu-buru, napasnya akan memburu ketika dia takbiratul ihram, sehingga terganggu. Apalagi yang sebelumnya masih ketawa-ketawa, ketika masuk salat takbiratul ihram hatinya belum hadir, masih kepikiran dengan candaan, atau bahkan pada posisi sudah masuk salat dia masih senyum-senyum atau ketawa. Yang demikian bertentangan dengan inti pokok dari salat. Indaka Zakaria, qira'il hadis. Nah, barakallahu fiikum. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam sahihain. Taib, idza uqimatis shalah fala ta'tuha tas'un wa tuha tamshun wa 'alaikumus sakinah. Kemudian adab yang kedua apa? Hanafi. Ketika masuk masjid membaca doa masuk masjid. Apa doanya? Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Ini doa yang singkat dan yang paling masyhur, dengan riwayat yang paling kuat juga karena dalam Sahih Muslim. Di sana ada riwayat-riwayat yang lain memberikan tambahan. Sebagiannya menambahkan sholawat, sebagian menambahkan bismillah, sebagian menambahkan istighfar.
Nah, sebagaimana disebutkan sebagian riwayat tersebut pada kitab kita. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Bagaimana derajat hadis ini? Hendaknya ibadah. Bagaimana derajat hadis ini? Apakah diamalkan atau tidak? Kenapa? Kenapa tidak diamalkan? Karena riwayatnya lemah. Sebab kelemahannya apa? Ada inqita'. Inqita' antara siapa dan siapa? Ada keterputusan sanad. Sanadnya terputus antara siapa dan siapa? Mudah ini diingat-ingat. Antara Fatimah dan Fatimah. Taib, antara Fatimah Sughra dengan Fatimah Kubra. Naam. Taib, Fatimah Sughra tidak meriwayatkan dari neneknya, yaitu Fatimah Kubra. Kenapa? Karena Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat cuma beberapa bulan setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jelas terputus sanadnya. Dan di sana ada perawi yang dhaif juga. Siapa namanya? Hendaknya Hamzah Laits bin Abi Sulaim. Walaupun dia telah ada mutaba'ah untuknya, tapi biasa disebutkan untuk menunjukkan kelemahan sanad. Baik. Dan di sana ada riwayat yang sahih, yang bisa diamalkan sebagai tambahan. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Apa itu, Badri? Yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan Abu Dawud dengan tambahan apa? Tambahan assalamu ala nabi. Tayyib, salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru membaca Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Tayyib. Dan ada doa lain, doa sebelum masuk masjid yang juga sahih, atau hasan. Apa lafadznya, Kashfi? A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Hadis siapa? Hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, rawahu Abu Dawud. Dan ini juga keutamaan besar sebagai sebab penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Adab ketiga yang kita ambil, apa itu, Akmal? Ketika masuk dulu, belum keluar ini. Tadi sudah. Ketika mau mendatangi masjid, yang ketiga apa? Masuk dengan menggunakan kaki kanan. Tayyib, mengedepankan kaki kanan. Apa dalil untuk adab ini? Mukasha. Untuk mengedepankan kaki kanan, bahwasanya termasuk adab. Ketika masuk, kedepankan kaki kanan. Ketika keluar, mengedepankan kaki kiri. Ini ma'ruf, kita sudah kenal. Cuman sekarang butuh dalilnya. Butuh dalilnya. Had Ismail, athar Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Minas sunnati idza dakhaltal masjid an tabda'a bi rijlika liyumnah.
Taib dari Anas dan itu sahih. Ini 3 adab yang telah kita ambil akhwan, yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Kemudian ditambahkan adab yang keempat adalah hendaknya seorang berwudu terlebih dahulu sebelum berangkat ke masjid, karena padanya keutamaan yang agung. Dan pada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kaitkan pahala berupa dinaikkan derajat dan dihapuskannya kesalahan-kesalahan ketika seorang berangkat menuju ke masjidnya itu dalam keadaan sudah berwudu. Dalam keadaan sudah berwudu. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang menyebutkan untuk seorang memperbanyak langkah menuju ke masjid. Pada perintah ini akhwanifillah ada kait pada sebagian riwayat bahwasanya langkah-langkah itu hendaknya setelah seseorang berwudu di rumahnya. Setelah seseorang berwudu di rumahnya. Ada beberapa hadis dalam masalah ini. Dalam sahihain dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul rajuli fi jama'ah tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa 20 darajah." Salatnya seorang laki-laki pada salat jamaah itu lebih banyak daripada salat di rumahnya atau salat di pasarnya sebanyak 20 sekian tingkatan. Dan dalam riwayat ini bid'an wa 20, tidak disebutkan berapa. Dalam hadis yang lain ada penyebutan 25, ada penyebutan 27. Dan menggabungkannya bahwasanya jumlah yang kecil sudah masuk pada jumlah yang besar, sehingga kita tetapkan bahwasanya dilipat gandakan 27 derajat. Dan perhatikan sabda beliau setelahnya, wa dzalika anna ahadakum idza tawaddaa fa ahsanal wudu thumma atal masjid. Yang demikian itu bahwasanya salah seorang di antara kalian apabila berwudu dan memperbagus wudunya, kemudian mendatangi masjid, la tunhizuhu illa salah wa la yuridu illa salah, tidak menjadikan dia bergerak melangkah itu kecuali ingin salat, dan tidak dia inginkan kecuali salat. Bukan untuk jualan nanti di emperan masjid, bukan untuk apa ini dan itu dari perkara-perkara duniawi, tapi inti dia berangkat untuk salat, untuk ibadah pada Allah. Walaupun mungkin nanti setelahnya ada hal-hal yang lain, tidak masalah, tapi yang menjadikan dia melangkah ke masjid adalah salat. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, falam yakhtu khutwatan illa rafa'allahu biha lahu darajah wa hutta anhu biha khati'ah. Tidaklah dia melangkahkan satu langkah kecuali Allah angkat dengannya satu derajat dan Allah hapus dengannya satu kesalahan. Urut-urutannya apa tadi akhwan? Dikaitkan dengan berwudu yang sempurna terlebih dahulu. Kemudian juga dalam hadits Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man tatahhara fi baitihi thumma masya ila baitin min buyutillah liyaqdiya fariidatan min faraidillah kanat khutwatahu ihdahuma tahuttu khati'ah wal ukhra tarfa'u darajah. Ini juga jelas, siapa saja yang bersuci dari rumahnya kemudian berjalan menuju ke rumah di antara rumah-rumah Allah untuk menunaikan kewajiban dari kewajiban-kewajiban Allah, maka langkah-langkahnya tersebut satunya mengangkat derajat dan satunya menghapus kesalahan. Baik.
Maka ini adab yang berada di rumah jauh dari masjid. Taib, ada rumah yang dia tinggal sehingga terbedakan berangkat dan pulangnya. Berbeda dengan para talabatul ilm. Memang mereka senantiasa di masjid, sekitar masjid. Taib, berwudunya juga di tempat wudu masjid. Adapun mereka yang sudah ada rumah, hendaknya berwudu semenjak dari rumah. Berwudu semenjak dari rumah untuk bisa mencocoki apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi. Adab yang kelima yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu untuk seseorang ketika berangkat ke masjid tidak melakukan hal yang sia-sia. Dan di antara bentuk kesia-siaan adalah dengan memainkan tangannya. Memainkan tangannya, yaitu yang diistilahkan dengan tashbikul asabi', yaitu main-main tangan dengan menyelupkan tangan satu ke jari-jari tangan lain gini. Datang nas dalam masalah ini akhwan pada beberapa hadis dan berdasarkan jalan-jalannya, maksudnya hadis dengan beberapa riwayat jalan yang kesimpulan dari jalan-jalan tersebut hadis bisa terangkat untuk dijadikan hujjah. Maka dijauhi ketika mau berangkat salat bermain-main tangan, memasukkan jari jemari satu ke jemari-jemari yang lain, memilin jari jemari yang diistilahkan dengan tashbikul asabi'. Taib. Dan pelarangan ini sifatnya makruh sebagaimana dirasihkan oleh sederetan para imam. Merupakan madhab Syafi'iyah, demikian pula Hanabilah yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dari kalangan mutaakhirin seperti Syekh bin Baz dan Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala, mereka menyatakan makruhnya. Dalil untuk masalah ini yaitu hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Ad-Darimi dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dalam Al-Irwa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddaa tsumma kharaja yuridus shalah." Man tawaddaa tsumma kharaja yuridus shalah. Siapa saja yang berwudu kemudian keluar ingin salat, fahuwa fi salatin hatta yarji'a ila baitih, maka sungguhnya dia berada di dalam salat sampai dia kembali ke rumahnya. Maksudnya sebagaimana amalan itu akhwan, wasilah memiliki hukum seperti tujuannya. Al-wasail laha ahkamul maqasid. Wasilah itu memiliki hukum tujuannya. Seorang yang berjalan menuju ke masjid, maka semenjak dia jalan ini sudah bernilai pahala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fahuwa fi shalah, dia berada di dalam salat. Walaupun bukan salat yang hakiki. Kenapa? Karena itu sarana menuju ke salat. Maka upayakan semenjak berangkat dia menjaga adab, meninggalkan hal-hal yang sia-sia. Taib, fahuwa fi salatin hatta yarji, sampai kembali. Ini juga dalil untuk kaidah yang telah kita lewati dalam qawaid fiqhiyah bahwasanya mutammimat, yaitu hal-hal yang menyempurnakan suatu ibadah termasuk bagian dari ibadah tersebut. Sehingga berangkat dan pulangnya akhwan orang yang menuju salat itu bernilai pahala. Bernilai pahala. Baik. Fala taqulu hakadha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fala taqulu hakadha, maksudnya fala taf'alu. Jangan kalian melakukan demikian. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan gerakan yushabbiku baina asabi'. Yushabbiku baina asabi'ihi. Maksudnya yaitu
jangan kalian melakukan demikian, yaitu memilin jari jemari satu dengan yang lain, yaitu apa, dimasukkan jari jemari satu ke jari jemari yang lain. Ini. Naam. Baik. Ini hukumnya apa? Indaka Salman. Hukumnya makruh. Baik, hukumnya makruh. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam Syarhul Mumti' menegaskan yukrahu tashbiku bainal asabi' wa huwa idkhalu ba'dihha fi ba'din fi hali salatih. Dimakruhkan untuk memilih memasukkan jari jemari satu tangan ke tangan yang lain pada kondisi salat. Baik, ini jelas kalau kondisi salat. Li haditsin warada fi man qasadal masjid alla yashbikanna baina asabi'i. Berdasarkan hadis yang datang tentang orang yang ingin salat dan berangkat ke masjid untuk tidak memilin jari jemarinya di antara jari jemarinya. Kemudian pendalilan beliau, fa idza kana qasidal masjid lis-salati manhiyan 'anit tashbiki bainal asabi', faman kana fi nafsi shalah fa huwa aula bin nahi. Maka siapa saja yang baru berangkat saja sudah dilarang untuk melakukan yang seperti itu, maka yang berada di dalam salat lebih-lebih lagi. Salat main-main tangan, main-main kuku, ini tidak pantas. Baik. Hal yang demikian makruh. Adab yang juga belum disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu taala yang keberapa? Yang keenam yang telah kita lewati akhwan dalam kitab Adzkar, yaitu ketika berjalan dan berangkat untuk membaca doa. Jadi sebelum masuk masjid, dari rumahnya dalam perjalanan hendaknya membaca doa berjalan menuju ke masjid untuk sholat. Siapa yang masih ingat? Nanti ini diingat kembali. Baik. Tarik masih ingat hadis Ibnu Abbas dalam Sahih Muslim. Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura waj'al fi sam'i nura waj'al fi basari nura waj'al min khalfi nura wa min amami nura waj'al min fawqi nura wa min tahti nura Allahumma a'tini nura. Ini telah kita lewati dalam kitab Adzkar, dirujuk ikhwan hadis yang ke-32 yang disebutkan oleh Syekhuna Yahya hafizahullah taala. Maka itu ditambahkan termasuk adab yang banyak ditinggalkan. Apalagi seorang yang berangkatnya terburu-buru, tidak sempat baca doa. Tapi seorang berangkat dengan sakinah, waqar, telah siap dengan wudunya, kemudian membaca doa. Taib, kemudian meninggalkan hal yang sia-sia, masuk ke masjid, mengedepankan kaki kanan, membaca doa. Taib, ini 6 adab yang kalau mau kita urutkan ikhwan berarti mulai dari yang pertama berwudu, kemudian berjalan dengan sakinah wal waqar, kemudian membaca doa di perjalanannya sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas. Kemudian yang keempat tidak melakukan hal yang sia-sia, yaitu dengan memain-mainkan jari jemarinya, memilinkan satu jemari yang lain. Kemudian membaca doa ketika masuk masjid, dan yang keenam mengedepankan kaki kanan ketika masuk masjid. Baik. Ini adab di antara adab-adab ketika seorang berangkat menuju salat. Kemudian kita lanjutkan. Qala al-Imam Sa'di rahimahullahu taala, fa idza qama ila salati qala Allahu akbar. Apabila dia berdiri menuju salat,
maka dia ucapkan Allahu Akbar. Naam. Dan qiyam, berdiri ya kawan, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah perintahkan untuk itu sebagai pilihan pertama bagi siapa saja yang menunaikan salat fardu, untuk dia salat dalam keadaan berdiri. Shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala jamb. Salatlah dalam keadaan berdiri. Jika tidak mampu maka salatlah dalam keadaan duduk, dan jika tidak mampu maka salatlah dalam keadaan tidur miring. 'Ala jambin, tidur miring. Ini pilihan ketiga. Nah, ketika tidak mampu maka setelah itu salat sesuai dengan apa yang dimampui setelah 3 urut-urutan pilihan tadi. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada pilihan pertama adalah untuk salat dalam keadaan berdiri. Dan ini harus dilakukan pada salat-salat fardu. Tidak boleh seorang memilih untuk duduk dalam keadaan dia mampu berdiri. Kemudian qala Allahu Akbar, dia mengucapkan Allahu Akbar. Perhatikan catatan kaki. Wa hadhihi takbiratul ihram. Wa qad ja'a al-amru biha fi hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza qumta ila salati fakabbir thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an al-hadits. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Ini yang disebut dengan takbiratul ihram. Yaitu takbir yang dengannya seseorang masuk ke dalam salat, makanya dinamakan ihram. Karena apa? Setelah dia bertakbir, dengan takbir tersebut diharamkan atasnya perkara-perkara yang sebelum takbir masih halal. Sebelum takbir dia boleh makan, boleh minum, boleh ngomong, boleh bicara. Tapi setelah takbiratul ihram maka dia tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang di dalam salat. Makan, minum, berbicara dilarang. Bergerak yang tidak ada kebutuhan maka dinamakan dengan takbiratul ihram. Dan itu kunci masuk ke dalam salat. Pembukanya dengan takbiratul ihram. Merupakan rukun dari rukun-rukun salat. Telah datang perintah untuk takbir ini dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qumta ila sholati fakabbir tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an." Jika engkau berdiri menuju salat, maka bertakbirlah, kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari bacaan Al-Qur'an. Yang dimaksud adalah Al-Fatihah. Hadis ini ikhwan antum lengkapkan untuk dihafal, karena ini hadis pokok dalam sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkumpul padanya rukun-rukun salat. Walaupun tidak semuanya, tapi ini merupakan hadis pokok dalam pembahasan sifat salat. Hadis-hadis atau perkara-perkara disebutkan dalam hadis ini merupakan penentu salat. Kapan saja luput atau tidak sempurna dilakukan menjadikan salat tidak sah. Baik, maka dilengkapkan. Antum bisa lengkapkan dengan melihat di Sahih Muslim di nomor yang ke-397. Kalian punya kitabnya maka mengambil dari sana. Bagus kalau dihafal dengan kisahnya. Karena hadis ini dikenal dengan hadis al-musi' fi salati. Hadis tentang kisah seorang yang buruk salatnya, kawan. Yang buruk salatnya ketika dia salat diulang-ulang ternyata tidak sah. Sia-sia saja amalannya. Sampai ketika diperintahkan oleh Nabi untuk mengulang-ulang salat dan dia sudah merasa tidak mampu untuk melakukan yang benar,
maka dia menyerah dan mengatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, alimni, minta diajari. Taib. Ini menunjukkan bahwasanya seorang walaupun sudah melakukan salat, sering melakukan salat, aku sudah salat sejak kecil, aku sudah salat sejak diajari oleh orang tuaku dulu, tapi hendaknya dia senantiasa menggali dan menggali untuk mempelajari pembahasan salat, untuk semakin menguatkan akhwan. Dulu mungkin seorang belajar salat hanya sekedar ikut-ikutan, kemudian melangkah berikutnya untuk yang mencocoki sunnah, melangkah berikutnya setelah itu berupaya untuk mengingat-ingat dalil, untuk menghadirkan pada hatinya sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ikhwan? Karena ibadah ketika seorang menghadirkan pada benaknya perintah Nabi, ini akan semakin menguatkan nilai ibadah tersebut. Baik. Nah, maka ini tugasnya dihafal hadis al-musi' fi salatih. Nah, sebelum kita lanjutkan pada pembahasan-pembahasan berikutnya tentang sifat salat. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.